إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah akhwati kiram rahimani Allah wa iyyakum. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di sebuah tempat yang paling bagus, sebuah tempat yang paling barakah di antara tempat-tempat yang dicintai Allah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, tempat yang paling barakah. Maka sungguh bahagia orang yang dimudahkan Allah Ta'ala mau beribadah, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ibadah talabul ilmi, belajar agama di masjidnya Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dalam banyak hadis yang sahih diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan talabul ilmi, belajar agama, lebih-lebih berada di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hadis yang sering kita sampaikan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis sahih, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tamat hajjatuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berangkat ke masjid tidaklah dia menginginkan melainkan untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah, ini satu keutamaan yang amat besar yang Allah berikan kepada orang yang talabul ilmi, belajar kebaikan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Sedikit tausiyah atau nasihat di pagi hari ini. Kita sampaikan beberapa kriteria atau beberapa ciri dan keadaan ahli surga ketika hidup di dunia. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi yang menerangkan tentang ciri-ciri orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum ahli surga itu orang yang bertakwa. Surga itu u'iddat lil muttaqin, disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, dalam surah At-Tur 17 dan seterusnya itu. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan berada di dalam surga dan berada dalam kenikmatan. Ahli surga adalah orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjaga apa yang diperintahkan Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, menjauhi apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada cirinya ahli surga malah meninggalkan kewajiban, ya kan? Gak sholat misalnya. Atau gak ada cirinya ahli surga mereka malah berani melanggar apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa besar umpamanya. Nah demikian kita lihat ciri-ciri ahli surga yang terlihat, ya kan, di dunia ini, yang kita ketahui bagaimana sifat-sifat mereka, para nabi, para rasul, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat
ya kan, mereka masih hidup langsung disebut Nabi ahli surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Ahli Badar mereka juga ahli surga. Kita lihat bagaimana keadaan mereka di dunia atau ciri-ciri mereka. Mereka orang yang betul-betul berpegang teguh dengan syariatnya Allah, tidak berani meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, tidak berani melanggar apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu secara umum ciri ahli surga. Kemudian secara tafsil terperinci Allah sebutkan beberapa keadaan mereka ketika hidup di dunia. Di antaranya dalam surah At-Tur itu ayat ke-26 dan seterusnya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan beberapa kenikmatan surga, dengan mereka ahli surga mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Mereka mengatakan, dahulu kami, yakni di dunia, bersama keluarga kami, di tengah-tengah keluarga kami musyfiqin, kami senantiasa takut kepada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara ciri ahli surga, mereka senantiasa takut kepada azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga antum buka dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-27, ciri orang yang bagus salatnya, ciri orang yang akan dimuliakan Allah di surga, walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Yaitu orang-orang yang mereka terhadap siksa Tuhan mereka mushfiqun, mereka sangat takut kepada siksa Allah Ta'ala. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya siksa Allah Ta'ala tidak pantas seseorang merasa aman dari siksa Allah Ta'ala. Itu ciri ahli surga, mereka betul-betul takut kepada azab dan siksanya Allah. Ketika seseorang takut kepada azab dan siksanya Allah, hasilnya satu, akan senantiasa menjalankan kewajiban. Dua, tidak berani melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Karena yang menyebabkan manusia disiksa Allah, pertama meninggalkan kewajiban, kedua melakukan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ciri mereka mengatakan, inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dulu di dunia nad'uuhu, senantiasa berdoa kepada Allah. Satu penafsiran senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, ciri mereka senantiasa beribadah kepada Allah, dan yang dinamakan ibadah kepada Allah itu adalah mentauhidkan Allah, ibadahnya hanya kepada Allah. Karena enggak bisa orang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, tidak bisa disebut abidullah, penyembah Allah atau beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah kepada Allah dalam Al-Quran maknanya yaitu mengesahkan Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maknanya yuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Karena orang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, ibadahnya hilang, ibadahnya gugur. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kesyirikan, hilang seluruh amal salehmu. Dia dalam surah Al-Kafirun, Nabi perintahkan Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wala antum 'abiduna ma a'budu. Kalian itu bukan penyembah Allah yang aku sembah. Padahal orang Quraisy juga beribadah kepada Allah. Jangan dikira orang Quraisy itu hanya beribadah kepada berhala. Mereka juga beribadah kepada Allah juga. Mereka minta kepada Allah, mereka tawaf di Ka'bah. Tetapi ibadah mereka hilang semua. Mereka tidak disebut penyembah Allah karena mereka beribadah kepada berhala. Ciri ahli surga, mereka ketika hidup di dunia beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang yang ketika hidupnya melakukan kesyirikan sampai mati tidak taubat, haram masuk surganya Allah. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah 72. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan haram bagi dia surga. Kalau nggak boleh masuk surga, tempatnya ya di neraka. Di akhirat cuma ada 2 tempat itu, kan demikian. Orang yang menyekutukan Allah haram masuk surga. Berarti orang yang masuk surga adalah orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran yang kedua, nad'u maknanya du'aul mas'alah, doa yang artinya meminta. Mereka mengatakan sesungguhnya kami dulu di dunia senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Ini ciri ahli surga. Hidupnya penuh dengan doa, senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memohon kepada Allah ta'ala dalam seluruh hajat kebutuhan dia. Coba kalau kita pelajari sunnah Nabi, ajaran Nabi, berapa banyak Nabi mengajarkan doa dalam kehidupan kita sehari-hari, Masya Allah. Ya kan? Nabi mengajarkan kepada kita agar kita banyak memohon, berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan doa itu nggak boleh lepas dari diri kita. Ciri ahli surga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Di antara zikir pagi sore di sana banyak doa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri, dan seterusnya. Itu isinya doa. Dan demikian memohon penjagaan, di antaranya kesehatan dari Allah Ta'ala, memohon perlindungan dari Allah Ta'ala, dari kekufuran, dari kefakiran, dan seterusnya. Bayangkan Nabi perintahkan itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, ya kan? Belum doa yang lainnya, banyak sekali Nabi mengajarkan kepada kita agar berdoa, memohon kepada Allah. Ciri ahli surga, mereka senantiasa berharap, bergantung, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak berdoa kepada Allah berarti banyak beribadah, pahalanya banyak. Semakin banyak seseorang memohon kepada Allah, Allah semakin mencintai dia. Berbeda dengan manusia, semakin banyak dimintai, dia akan semakin marah. Engkau banyak meminta kepada seseorang, orang itu akan marah sama kamu, jengkel sama kamu. Allah beda. Semakin banyak engkau tadarru', merendahkan diri, memohon kepada Allah, Allah semakin mencintaimu. Karena karena doa itu adalah ibadah. Bahkan Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ya ibadah itu sendiri, intinya ibadah. Kenapa doa disebut intinya ibadah? Karena antum perhatikan seluruh ibadah terkandung di dalamnya makna doa meminta. Kenapa engkau salat? Kenapa engkau puasa? Kenapa engkau sedekah? Kenapa engkau baca Quran? Karena kita memohon surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kita tambahkan di antara ciri ahli surga ikhwah di dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah, ya kan, yang kita baca tadi, ciri mereka, di antara ciri mereka itu betul-betul yakin bahwa mereka nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Mereka yakin terhadap adanya hari akhir, ya kan? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan buku catatan amal dari sebelah kanan, mereka akan sangat bergembira mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Inilah bukuku, bacalah bukuku. Mereka bangga, mereka bergembira, ya kan? Di akhirat nanti ketika mendapatkan buku catatan amal mereka dari sebelah kanan, karena isinya ibadah, isinya amal saleh, ya kan? Ya, di ayat 17 dan seterusnya, ayat 19 dan seterusnya. Nanti Allah mengatakan fahuwa fi 'ishatir radhiyah fi jannatin 'aliyah.
Mereka akan berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Kehidupan yang sangat memuaskan. Fi 'ishatir radiyah ay mardiyah. Dia sangat puas dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fi jannatin 'aliyah, berada di surga yang sangat tinggi. Dalam surah At-Tur ayat 17 dan seterusnya itu Allah mengatakan di sana banyak nikmat yang Allah berikan kepada ahli surga. Buah-buahan, daging, ya kan, komplit makanan, minuman. Dikatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah kamu, minumlah kamu hani'an, makan yang lezat, makan yang los, tanpa banyak pikiran, tanpa ada efek samping. Itu makanan ahli surga. Gak ada efek sampingnya, gak ada kemelekeran, ya kan, gak ada. Gak ada, nanti asam uratnya naik, kolesterolnya naik, gulanya naik, gak ada. Kalau di dunia engkau makan enak, ya kan, tengkleng 2 piring pol, kamu makan tengkleng 10 piring, nah perutmu kemelekeran, dicekkan, waduh kolesterolnya naik. Ya demikian. Banyak efek sampingnya, di akhirat tidak ada. Ciri mereka, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini syahidnya di sini pembahasan kita. Ciri ahli surga, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dulu yakin aku akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Dhahhak, kata dhanna yadhunnu dalam Al-Quran, kalau itu dari orang yang bertakwa maknanya tayaqqantu, yakin tanpa ragu-ragu. Mereka mengatakan sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini keyakinan ahli surga. Dia meyakini adanya hari kebangkitan. Dia meyakini dia akan dihisab, diadili oleh Allah Ta'ala. Di antara peristiwa hisabnya manusia, dia akan mendapatkan buku catatan amal. Dia yakin seluruh amal perbuatannya ditulis malaikat. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Al-Infitar ayat 10 dan seterusnya. Sesungguhnya ada malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi kalian. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang selalu menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam satu riwayat dikatakan sesungguhnya ada malaikat yang selalu menyertai kalian, tidak meninggalkan kalian. Hendaklah itu senantiasa kita ingat, ikhwah. Ada malaikat yang senantiasa mengikuti kita, menyertai kita. Kiraman katibin, selalu menulis amal perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Boleh jadi tidak ada orang yang tahu terhadap apa yang kamu lakukan, tapi ingat, Allah Maha mengetahui. Malaikat mengetahui apa yang kamu kerjakan, ditulis, nggak ada yang keliwat. Surah Al-Kahfi itu ayat nomor 49, ya kan? Apa kata Allah? Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Kamu akan tahu para pendosa, orang yang durhaka itu betul-betul ketakutan terhadap isi buku catatan amal mereka, ya kan? Mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, celaka kami. Buku apa ini? Seluruh amalanku ditulis, yang besar yang kecil ditulis, gak ada yang kelewat. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan hadir semuanya, ada tertulis di situ. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Allah Maha tahu. Allah tahu si A, si B, si C perbuatan dari A sampai Z. Allah tahu, ya kan? Allah punya nama Al-Alim. Allah Maha mengetahui. As-Sami, Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Al-Muhit, dan seterusnya. Al-Latif, dan seterusnya. Maknanya Allah mengetahui seluruh amal perbuatan hamba. Tapi Allah tugaskan setiap orang, ya kan, ditulis oleh malaikat, perbuatannya ditulis malaikat, ya kan? Di antara hikmahnya agar hamba nanti betul-betul mengetahui perbuatan dia
di yaumul qiyamah, wajadu ma 'amilu hadira, melihat semua amal perbuatan dia. Di antara hikmah agar hamba itu tidak bisa berhujjah di hadapan Allah nanti di akhirat. Dan demikian, tidak bisa menipu di akhirat, nggak bisa. Allah Maha tahu kok ditipu, ya kan? Itu catatannya ada, kamu lihat sendiri, tanggal ini, bulan ini, jam ini, kamu lakukan ini, ada tulisannya, nggak ada yang terlewatkan. Malaikat yang nulis nggak akan keliru, kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang amanah, tidak khianat, tidak akan salah dalam menulis, nggak pakai lengah, nggak pakai trader, nggak pakai keliru. Ini kamu nyolong mentok 6 ya ditulis 6, nggak ditulis 8 gitu, enggak. Kamu sedekah 100.000 ya ditulis 100, nggak ditulis cuman 75 gitu, enggak. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Bahkan ucapan manusia ditulis, kan demikian. Surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, satu ucapan, melainkan di sana ada raqibun atid, ada malaikat yang siap mencatat, ada malaikat yang mengawasi. Jadi di antara ciri ahli surga, ikhwah, mereka betul-betul meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka betul-betul meyakini mereka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebenarnya kita senantiasa diingatkan Allah setiap hari kita membaca ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah itu zat yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Ketika kita baca ayat itu berarti kita mengingat bahwa nanti satu waktu kita akan dibangkitkan Allah di akhirat, ya kan? Dan Allah yang berkuasa di hari itu. Tidak ada yang memiliki kekuasaan melainkan hanya Allah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kekuasaan pada hari itu? Hanya satu, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengadili kita semua. Dan sebagaimana yang sahih riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang, Nabi mengatakan, atau riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan ketika nanti di mahsyar Allah berfirman, Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah penguasa, aku adalah raja di raja, ya kan? Anad Dayyan, aku adalah zat yang akan memberikan pengadilan kepada hamba-hambaku, ya kan? Allah akan mengadili seluruh perbuatan manusia. Kita harus ingat akan hal tersebut, ya kan? Ketika seseorang itu senantiasa ingat akan hari akhir, akan hari pengadilan tersebut, yaumul hisab wal jaza, masya Allah, akan membuahkan sekian buah yang sangat indah. Dia akan semangat beribadah, semangat berjuang, semangat meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan takut terhadap apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu, ya kan, perkara yang akan menjerumuskan manusia karena kemaksiatan manusia, ya kan, menjerumuskan manusia ke dalam siksanya Allah adalah kemaksiatan dia, durhakanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan bersemangat beribadah, ya kan, wasari'u falyatanafasil mutanafisun, sabiqu. Perintah dari Allah agar kita bersegera, berlomba-lomba, bercepat-cepat dalam melakukan kebaikan, dalam meraih ampunan Allah, dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Kita ini ditasyi', ditarghib oleh Allah ta'ala, ya kan, dengan berbagai macam cara dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menceritakan tentang beberapa nikmat ahli surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa, yang kekal abadi. Dan demikian, itu namanya mimbabi targhib. Kita dimotivasi oleh Allah ta'ala agar kita rajin beribadah, semangat beribadah. Jangan bayangkan berulang kali, berpuluh ayat, mungkin kalau kita kumpulkan 100 ayat lebih yang menceritakan tentang kenikmatan surga, ya kan? Padahal yang menceritakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu firman Allah saja
Itu harus kita yakini, nggak boleh ragu-ragu. Apalagi diulang-ulang berkali-kali dalam ayat Al-Quran. Allah menerangkan tentang nikmat surga, nikmat ahli surga. Itu memiliki faedah. Pertama, kita harus betul-betul yakin. Keyakinan kita akan adanya surga harus kuat, sehingga semangat dalam beribadah, semangat dalam meraih surganya Allah. Faedah kedua itu mimbabit targhib. Kita dimotivasi oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, janji Allah itu tidak akan meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Bahwa surga itu u'iddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bayangkan ikhwah, untuk meraih kebahagiaan dunia yang sebenarnya itu tidak bisa mutlak dikatakan kebahagiaan. Untuk meraih kesuksesan dunia, lihat bagaimana semangatnya manusia. Untuk jadi dokter, Pak, untuk jadi dokter itu biayanya berapa M, Pak, sekolahnya? Antum tanya yang sekolah kedokteran, apalagi ngambil spesialis. Bayangkan, ini kan berapa miliar dananya, berapa lama waktu yang dia habiskan, menghabiskan buku berapa lemari itu, coba itu, menghabiskan umur berapa tahun, tenaganya, jerih payah itu untuk meraih kesuksesan dunia, kan demikian. Masa kita meraih surganya Allah, sudah dimotivasi Allah, sudah dikasih tahu Allah, sudah dikasih tahu Nabi, kita tidak bersemangat, ya kan? Sungguh terlalu kita itu. Kan demikian. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dia akan betul-betul semangat dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara ciri ahli surga, yaitu dia senantiasa yakin terhadap kehidupan akhirat, senantiasa yakin bahwa dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebaliknya itu, lalu Allah kisahkan kebalikannya itu, ya kan, dalam surah Al-Haqqah tersebut, orang yang dia itu mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri, ya, dia akan menderita di sana, ya kan, dia akan menyesal. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya kematianku adalah akhir dari perkaraku. Ma aghna anni mali, hartaku tidak berfaedah, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkanku. Yang dulu harta dia banggakan di dunia, ya kan? Siapa sih yang nggak bangga ketika memiliki duit yang banyak, ya kan? Ternyata di akhirat tidak berfaedah. Ma aghna anni maliyah, ya kan? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya kan? Hartanya ternyata tidak bisa menyelamatkan dia dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku ternyata sudah tidak ada, ya kan? Tidak ada yang jadi penguasa di akhirat nanti, tidak ada. Nggak ada jadi jenderal gitu, nggak ada, Pak. Jadi bupati, jadi gubernur, nggak ada, ya kan? Kekuasaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku, tidak berfaedah harta bendaku, ya kan? Akhirnya mereka diazab, disiksa oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Mungkin itu ikhwah yang kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Jadi diantara ciri ahli surga, mereka senantiasa yakin akan adanya hari kebangkitan, yakin mereka akan dihisab, diadili oleh Allah Ta'ala, sehingga membuahkan amal saleh, senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.